Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya Aulia Rahman Isnain di mata kuliah Mesin Learning. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah model linear pada mesin learning. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan topik utama, kita akan bahas capaian pembelajaran kita pada kali ini. Nah, setelah mempelajari beberapa materi ini, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar model linear dalam mesin learning, termasuk bentuk matematis dan asumsi yang digunakan. Yang kedua, membedakan jenis-jenis model linear, seperti regresi linear dan regresi logistik, serta menjelaskan kapan masing-masing digunakan. Yang ketiga, mengimplementasikan model linear menggunakan bahasa pemrograman Python dan library scikit-learn pada dataset yang nyata. Nah, adapun materi yang akan kita bahas, pertama corpus fitting dan error function, yang kedua adalah binary klasifikasi, yang ketiga adalah long linear binary klasifikasi, yang keempat adalah multi label klasifikasi, yang kelima adalah pembelajaran sebagai permasalahan optimasi. Dan selanjutnya adalah batasan model linear. Selanjutnya lagi adalah overfitting dan underfitting. Lalu yang berikutnya adalah regulasi dan berikutnya lagi adalah transformasi data. Nah, kita langsung masuk kepada model linear. Apa sih model linear itu? Model linear adalah model prediktif yang mengasumsikan hubungan linear antara input atau fitur dan output target. Nah, model ini mencari garis lurus atau bidang datar untuk dimensi lebih tinggi. Yang paling baik memetakan input ke output. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita memahami pengertian daripada model linear, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu curve fitting dan error function. Di sini, error function paling mudah dijelaskan dalam bentuk permasalahan regresi. Diberikan simbol X dan Y, di mana sama dengan R sebagai random variabelnya. Terdapat sebuah fungsi fx menuju Y yang memetakan X ke Y yang berbentuk seperti gambar berikut ini. Baik, nah sekarang fungsi fx tersebut disembunyikan atau tidak diketahui. Diberikan contoh-contoh pasangan X, Y, dan Y, I, di mana I adalah bilangan bulat, 1, 2, dan seterusnya, yang direpresentasikan dengan lingkaran biru pada ruang 2 dimensi atau titik sampel. Nah, tugas kita adalah untuk mencari tahu fx atau fungsi x, dengan kata lain, kita harus mampu memprediksi sebuah bilangan real y yang diberikan suatu x. Nah, kita bisa asumsikan bahwa fungsi x dapat diaproksimasi dengan fungsi linear, di mana g, x sama dengan xw plus b. Artinya di sini kita ingin mencari w dan b yang memberikan nilai sedemikian sehingga gx mirip dengan fx, di mana w di sini adalah parameter sementara dan b adalah bias. Nah, kita anggap sudah berhasil melakukan pendekatan dan menghasilkan fungsi linear gx seperti pada gambar berikut ini. Oke, nah di sini ada garis berwarna hijau. Akan tetapi fungsi aproksimasi ini adalah tidak 100% tepat sesuai dengan fungsi aslinya. Nah, di sini kita perlu tekankan lagi ya. Jarak antara titik biru terhadap garis hijau disebut sebuah error. Oke, nah salah satu cara untuk menghitung error fungsi gx adalah menggunakan square error function dengan bentuk konseptual pada persamaan sebagai berikut. Ya, di mana estimasi terhadap persamaan tersebut disajikan dalam bentuk discrete pada persamaan berikut ini. Nah,
di mana XI, YI adalah pasangan training data, input dan desired output. Nilai square error-nya dapat menjadi tolak ukur untuk membandingkan kinerja. Baik, sampai di sini untuk error function. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang binary klasifikasi, di mana binary klasifikasi adalah untuk mengklasifikasikan data menjadi dua kelas, yaitu binary. Nah, contoh model linear sederhana untuk binary klasifikasi ini diberikan pada persamaan berikut ini, di mana fx sama dengan x dikali w ditambah b. Perhatikan pada persamaan berikut, di mana di sini fx sama dengan x1 dikali w1 ditambah x1 kali w2 ditambah seterusnya sampai dengan xn wn plus b. Ya, baik. Nah, suatu data direpresentasikan sebagai feature vector x dan terdapat bias atau b dikali 2. Selanjutnya ada klasifikasi dilakukan dengan melewatkan data pada fungsi yang memiliki parameter. Fungsi tersebut menghitung bobot setiap fitur pada vektor dengan mengalihkannya dengan parameter dot product. Nah, persamaan di atas dapat ditulis menjadi sebagai persamaan berikut ini, di mana fx sama dengan x1 kali w1 ditambah x1 kali w2 dan seterusnya sampai dengan xn kali wn plus b. Oke, persamaan ini. Nah, di mana xi merupakan elemen ke i dari vektor x. Oke, fungsi ini memiliki range. Pada saat ini kita mungkin bingung bagaimana mungkin fungsi regresi yang menghasilkan nilai kontinu digunakan untuk klasifikasi kelas ke kategorial. Ya, kita dapat menggunakan thresholding atau dengan memberikan batas nilai tertentu. Misal, bila fx lebih dari threshold, maka dimasukkan dengan kelas pertama. Nah, sebaliknya, jika fx kurang dari sama dengan threshold, maka akan dimasukkan ke kelas yang kedua. Pada umumnya, threshold menjadi bidang pembatas antara kelas 1 dan kelas yang kedua. Teknik threshold diterapkan dengan menggunakan fungsi sin untuk mengubah nilai fungsi. Nah, seperti halnya fungsi regresi, kita juga dapat menghitung performa binary klasifikasi atau classifier sederhana. Ini menggunakan square error function, di mana nilai target fungsi berada pada range 1 dan min 1. Secara sederhana, model binary klasifikasi adalah mencari decision boundary, yaitu garis pemisah antara kelas 1 dan kelas lainnya. Oke, sebagai contoh kita akan lihat gambar garis hitam pada gambar berikut ini. Oke, kita saksikan gambar ini adalah pembatas antara kelas merah dan kelas biru. Nah, selanjutnya ada log linear binary klasifikasi. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa fungsi binary klasifikasi itu memetakan data menjadi nilai 1, min 1 sampai dengan 1, dengan min 1 merepresentasikan kelas pertama dan 1 merepresentasikan kelas kedua. Tidak hanya kelas yang berkorespondensi, kita juga terkadang ingin tahu seberapa besar peluang data tergolong pada kelas tersebut. Nah, salah satu alternatif adalah dengan menggunakan fungsi sigmoid dibanding dengan fungsi sin untuk merubah nilai fungsi menjadi 0, 1 yang merepresentasikan peluang P data diklasifikasikan sebagai kelas tertentu. Nah, konsep ini dituangkan menjadi persamaan sebagai berikut, di mana Y sama dengan sigma fx sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah E pangkat
X, W ditambah B. Sebagai berikut ini persamaannya. Nah, di mana Y merepresentasikan probabilitas input X digolongkan ke kelas tertentu. Di sini X merepresentasikan data atau feature vector dan B merepresentasikan bias. Ingat kembali materi sebelumnya, algoritma naik Bayes melakukan hal yang serupa. Di mana hasil sigmoid apabila diplot maka akan berbentuk seperti gambar berikut ini. Seperti karakter S. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke multi-class klasifikasi. Baik, di sini kita akan bahas tentang multi-class klasifikasi, di mana terdapat lebih dari 2 kemungkinan kelas. Terdapat himpunan kelas C beranggotakan C1 sampai dengan C ke K untuk suatu data dengan representasi feature vektornya, ya. Kita ingin mencari tahu kelas yang berkorespondensi untuk data tersebut. Nah, sebagai contohnya adalah permasalahan ini adalah mengklasifikasikan gambar untuk 3 kelas. Sebagai contoh, misalnya ada gambar apel, jeruk, dan mangga. Nah, cara sederhananya adalah memiliki 3 buah vector parameter dan bias berbeda, di mana W apel, W jeruk, dan W mangga. Dan bias di mana B itu sama dengan apel, jeruk, dan mangga. Nah, untuk menentukan suatu data masuk ke kelas mana, kita dapat memprediksi skor tertinggi yang diberikan oleh operasi feature vector terhadap masing-masing vektor parameter. Nah, konsep matematikanya ini diberikan pada persamaan yang sudah kita bahas, di mana C pangkat adalah kelas terpilih atau keputusan, yaitu kelas yang memiliki nilai tertinggi, di mana C melambangkan himpunan kelas. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke persamaan, di mana di sini ada C apel sama dengan X dikali W apel ditambah B apel. Di mas berikutnya adalah persamaan C jeruk sama dengan X dikali W jeruk ditambah B jeruk. Kemudian C mangga sama dengan X dikali W mangga ditambah B mangga. Di mana di sini persamaannya adalah di mana C sama dengan rata-rata maksimal CI sampai dengan CI 2C. Oke, kita akan bahas di mana di sini ada 3 set parameter, yaitu WCI dapat disusun sedemikian rupa sebagai matriks, ya, sebagai matriks di mana di sini adalah D adalah dimensi feature vector-nya. Kemudian demikian pula kita dapat susun baris menjadi vector B himpunan daripada R, kemudian sebagai berikut ini dimensi 3-nya. Nah, dengan demikian persamaan ini dapat kita tulis kembali sebagai persamaan berikut, ya, di mana C adalah vektor yang membuat nilai fungsi terhadap seluruh kelas. Kita akan memprediksi kelas berdasarkan indeks elemen C yang memiliki nilai terbesar, ya. Sebagai berikut persamaannya, di mana C sama dengan Fx sama dengan X dikali W ditambah B. Nah, kemudian persamaan berikutnya adalah C kuadrat sama dengan adalah rata-rata maksimal atau ARG max seperti berikut ini, ya. Persamaannya CI kemudian CI 2 kali C gitu ya. Nah, ya seperti yang kita ceritakan pada subbab berikutnya, ya kan, kita mungkin juga tertarik dengan probabilitas masing-masing kelas. Nah, bukan hanya likelihood-nya, kita dapat menggunakan fungsi softmax X pangkat 3. Nah, untuk kali ini fungsi softmax mentransformasi C agar jumlah semua nilai berada pada range 0 sampai dengan 1. Dengan itu, C dapat direpresentasikan sebagai distribusi probabilitas, di mana konsep ini dituangkan pada persamaan berikut ini, ya, di mana C adalah elemen vektor ke I, kemudian melambangkan probabilitas masuk ke kelas yang I. Oke. Nah,
Karena output fungsi berupa distribusi probabilitas, kita juga dapat menghitung loss menggunakan cross entropy sebagai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada binary klasifikasi. Kita ingin hasil perhitungan cross interpretasinya sekecil mungkin karena meminimalkan nilai cross entropinya. Mengingat confidence saat proses klasifikasi. Hal ini dapat dianalogikan dengan jargon winner takes it all gitu ya. Sebagai ilustrasi kita bisa lihat gambar berikut ini. Kita kita ingin agar bentuk distribusi probabilitas output kelas C itu condong ke salah satu sisi saja. Seperti gambar berikut ini. Anda bisa saksikan di mana ini adalah gambar klasifikasi entropi. Nah, baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, di mana kita sudah belajar apa itu model linear, kemudian kita sudah belajar klasifikasi biner. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.